Halo semua, perkenalkan nama aku Ratna Sari Dewi Faradila dengan NIM 24040674249. Kali ini aku bakal nge-review konferensi pers yang udah aku ambil, dan aku mengangkat konferensi pers dari pembebasan Jessica Wongso. Pasti semuanya udah tahu kasus Jessica Wongso yang dulunya sempat viral banget tentang keracunan kopi yang melibatkan sahabatnya Mirna. Nah, mungkin dari aku kita lihat kecuplikannya dulu, lalu nanti aku bakal nge-review konferensi pers tersebut. Tentu teman-teman wartawan bertanya, kok tiba-tiba bisa keluar gitu ya? Padahal kemarin saya bicara tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak bertanya untuk wawancara dengan saya tentang PK. Ini bebas kenapa sih sebenarnya? Saya nanya. Dia bilang ya karena dia memenuhi semua ketentuan-ketentuan untuk dia bisa bebas. Itu saya. Ya itu mereka yang tahu tuh. Semua aturan-aturan itu kan ada untuk remisi ini nih. Saya untuk nanti malam aja saya belum tahu saya mau ngapain. Jadi saya belum tahu ke depannya saya harus ngapain dan harus apakah saya akan lakukan itu atau tidak, saya belum. Anda pernah lihat di Republik kita ini ada kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi. Vina kan diotopsi. Argumentasi hukum saya mengenai otopsi ini nggak pernah dijawab, tidak pernah dipertimbangkan. Jadi coba bayangkan, bisa nggak Anda terima ada orang mati tiba-tiba jatuh bukan karena sakit, lantas sakit bilang oh itu matinya karena cyanida, tanpa otopsi. Itulah yang terjadi dalam kasus ini. Jadi ada ketidakpuasan saya secara akademik sebagai seorang lawyer. Oke, setelah melihat cuplikan dari konferensi pers tersebut, kita bisa mengetahui bahwa masih banyak sekali partisipan yang ingin tahu bagaimana kelanjutan dari kasus Jessica Wongso sendiri, yaitu kasus kopi cyanida yang melibatkan temannya Mirna. Nah, Jessica Wongso sendiri dijatuhi hukuman pada tahun 2016 lalu dan bebas bersyarat pada tanggal 18 Agustus 2024. Kebebasan bersyarat ini sangat mengejutkan bagi pihak hukum Jessica Wongso, karena sebelumnya pihak hukum Jessica Wongso sendiri ingin melakukan kajian ulang atau pengajian kembali terhadap kasus ini agar dapat membebaskan Jessica Wongso. Lalu dalam konferensi pers ini sendiri menjelaskan terkait bagaimana kepulangan Jessica Wongso dan apa saja yang dirasakan oleh Jessica Wongso di dalam lapas, dan juga bagaimana akan kehidupan selanjutnya Jessica Wongso nantinya. Tetapi jawaban dari Jessica Wongso sendiri mungkin masih sangat bingung sekali, karena baru juga keluar dari lapas, sudah tanyain tentang kedepannya, dan jawaban dari Jessica Wongso sendiri yaitu mungkin akan mengikuti alur hidupnya saja dan berusaha akan terus positif ke depannya dan meninggalkan hal-hal yang negatif dari sebelumnya. Dan bisa dilihat dalam konferensi pers itu sendiri adanya wartawan internasional yang meliput konferensi pers tersebut. Seperti kita ketahui bahwa kasus Jessica Wongso sendiri itu sangat viral sekali, tidak dalam Indonesia saja maupun di luar negeri pun sangat viral sekali pada tahun tersebut. Lalu ada salah satu wartawan yang menanyakan kepada Bapak Alto Hasibuan terkait kejelasan kasus dari Jessica Wongso dahulunya dan juga Mirna sahabatnya. Karena sejujurnya dahulunya bisa dikatakan ada racun cyanida di dalam tubuh Mirna tanpa autopsi itu sangat tidak mungkin, karena dari Pak Alto Hasibuan sendiri mengatakan kalau saya sudah kepada teman-temannya yang di negara lain, dan itu sangat tidak mungkin sekali kalau tanpa adanya autopsi. Jadi bagaimana kepolisian itu bisa mengatakan bahwa itu cyanida tanpa adanya autopsi, itu bagaimana? Dan itu sangat menyulitkan sekali bagi pihak hukum Jessica Wongso, karena tanpa adanya autopsi pun bagaimana akan mengetahui kejelasan kasus tersebut kan, atau bagaimana cara mengetahui akibat meninggalnya ini karena apa, ataupun kalau memang diracuni bisa saja diautopsi. Tetapi kenapa dari pihak keluarga Mirna sendiri sangat menolak keras sekali terkait penolakan autopsi tersebut. Dari Jessica Wongso sendiri, semoga cepat pulih dari traumanya yang pasti sangat trauma sekali terkait kasus tersebut. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.